Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang paket bantuan dana untuk Israel, Ukraina, Taiwan, dan negara-negara lainnya sebesar 95 miliar dolar AS atau setara dengan 1.546 triliun rupiah. Pengesahan paket bantuan dana ini dilakukan di tengah kritik masyarakat AS yang meminta pemerintahnya menghentikan pasokan senjata ke wilayah konflik. Pengesahan RUU ini dilakukan oleh DPR AS pada Sabtu 20 April 2024 waktu setempat di Washington DC. Pengesahan dilakukan dalam 3 voting, yakni RUU Bantuan untuk Indo-Pasifik, RUU Bantuan untuk Israel, dan RUU Bantuan untuk Ukraina. RUU ini menyediakan 60,84 miliar dolar AS untuk menyetujui konflik di Ukraina, termasuk 23 miliar dolar AS untuk menambah persenjataan persediaan dan fasilitas AS. Kemudian ada bantuan sebesar 26 miliar dolar AS untuk diserahkan ke Israel, termasuk 9,1 miliar dolar AS untuk kebutuhan kemanusiaan dan 8,12 miliar dolar AS untuk Indo-Pasifik termasuk Taiwan. Simply, I'll say it once again, it's an old military adage, but we would rather send bullets to the conflict overseas than our own boys, our troops. And I think this is an important moment, an important opportunity to make that decision. We allowed the House to do that, and I expect the Senate will make the same decision. Di saat bersamaan, massa menggelar demonstrasi di depan gedung Capitol Hill, tempat DPR AS mengesahkan RUU tersebut. Para demonstran meminta DPR membatalkan rencana pengiriman bantuan militer ke Israel, namun mendukung bantuan militer ke Ukraina dan wilayah lainnya di Asia Pasifik. Demonstrasi besar-besaran meminta pemerintah AS menghentikan bantuan ke Israel telah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir. Salah satunya pada 15 April 2024, aksi demonstran merantai diri ke drum berisi semen di jembatan Golden Gate membuat lalu lintas di San Francisco, negara bagian California, terhenti selama berjam-jam. Pengendara mobil, pesepeda, dan pejalan kaki tidak bisa melintasi di Golden Gate. Demonstrasi pro-Palestina itu merupakan bagian dari A15 Action, gerakan solidaritas untuk melakukan pemblokiran terhadap infrastruktur utama untuk menimbulkan dampak ekonomi.